Kasih pada periode sebelumnya yaitu 2019-2020. Pada hari ini, materinya akan dibawakan oleh Mas Rian yaitu mengenai sejarah sastra Indonesia, menyangkut tentang lekra, les bumi, dan manifest manifest sastra lainnya pada rentan sejarah yang akan dijelaskan nanti oleh Mas Rian. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung berikan waktu dan tempat kepada Mas Rian untuk menyampaikan materinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi atau materi yang saya akan pantik ini, saya ajak untuk berdoa bersama untuk Umbulan Duparangi, seorang presiden Malioboro atau maha guru dari guru-guru penyair kita seperti MH atau Cak Nun, Imam Budi Santosa dan lain-lain. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya teman-teman, saya cuma mengantarkan sebatas permukaan saja, karena sejatinya saya belum bisa menjelaskan semuanya, karena sejarah sastra sendiri itu sangat rumit dan saya tidak pantas untuk menjelaskan. Maksudnya ini sebagai pengantar saja untuk teman-teman semua kembali membaca sejarah, kembali mencari tahu apa tuh dan gimana situasi sastra pada saat itu, terutama pada tahun 1950 sampai 1965 ya. Dan sastra sendiri pada tahun itu saya kerugikan karena banyak sekali kelompok-kelompok dari misalkan dari Islam yang di bawah partai NU misalnya seperti Les Bumi, dan dari kelompok Barat misalkan seperti Lekra yang mengusung ideologi sosialisme atau komunisme, yang merupakan juga sayap dari partai komunis. Ya lanjut Mbak Cantika. Ya, sejarah sastra sendiri sebelum ada terbentuknya kemerdekaan Indonesia, sebelumnya sudah terjadi hiruk-pikuk atau situasi politik yang dimana kesenian atau sastra sendiri menjadi terseret. Misalkan pada era kerajaan atau pra kemerdekaan ya, itu seperti Pujangga Ronggowarsito sempat menggegerkan melalui karya Serat Salagita. Nah, tapi kita nggak bahas tentang era tersebut karena lagi-lagi keterbatasan saya untuk mencari informasi ataupun mencari tahu pada era-era tersebut gimana dan bagaimana. Ya lanjut, Mbak. Situasi kesusastraan Indonesia era 50 sampai 65 ini tidak terlepas dari politik ya, karena pada waktu itu mengenai demokrasi terpimpin kalau nggak salah ya,
Para elit politik memiliki peran penting dalam menggerakkan situasi sosial dan politik guna mencapai tujuan. Nah, ini awal permulaannya misalkan dari partai A, B, dan C memiliki basis massa sendiri dan bagaimana mendominasi kekuatan atau kekuasaan di Indonesia. Lalu kebudayaan yang di dalamnya, kesusastraan dan kesenian menjadi arena yang tidak dapat menghindari situasi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa banyak dari kelompok-kelompok ini atau partai-partai ini mempunyai basis kebudayaan atau kesenian yang menjadi semacam propaganda untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya dan tentu tujuannya untuk kekuasaan di Indonesia. Perang tujuan atau ideologi dan pemikiran yang berbeda dapat memicu perbedaan para sastrawan atau intelektual. Lanjut Mbak Santika. Nah, pada tahun ini surat kepercayaan gelanggang dipandang sebagai awal munculnya perpecikan api dari perdebatan-perdebatan budaya era 50 dan 65. Kenapa? Karena surat kepercayaan itu gelanggang itu muncul merupakan dari akar dari manifesto kebudayaan atau ibu kandung dari Manikebu. Dan terbitnya surat kepercayaan gelanggang ini menandai satu perubahan kesusastraan Indonesia. Perubahan yang dimaksudkan adalah perbedaan perebutan ideologi dan pemikiran dalam dunia kesenian dan kesusastraan. Sebagai contohnya perdebatan misalnya seperti ini, perdebatan antara Barat dan Timur semenjak munculnya politik kebudayaan pada waktu itu. Perdebatan itu misalkan di Barat misalkan diwakili oleh munculnya sosialisme dan Timur tentu diwakili oleh nilai-nilai Islam. Nah, pemikiran-pemikiran Barat atau pemikiran Timur ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Terus lanjut Mbak Santika. Nah, Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat ini merupakan yang seperti saya jelaskan tadi adalah sayap dari Partai Komunis Indonesia dalam bidang kebudayaan. Nah, Lekra ini sendiri mengusung aliran realisme dan sosialis menggunakan strategi 151 dan mempunyai slogan seni untuk rakyat. Terus apa sih yang dimaksud strategi 151? Strategi 151 itu yang satu itu politik sebagai panglima dan yang 5 itu adalah meluas dan meninggi. Apa yang dimaksud meluas dan meninggi? Meluas didefinisikan bahwa karya para seniman Lekra ini harus mampu menjangkau massa rakyat atau halayak banyak untuk bisa dinikmati oleh semua lapisan kalangan masyarakat pada waktu itu. Terus tinggi ideologi, tinggi mutu artistik. Lekra memiliki pandangan bahwa seni tidak bisa diri sendiri atau terlepas dari sesuatu. Seni bukan anis untuk seni saja atau seni untuk seni. Nah, terus tradisi dan kekinian revolusioner. Nah, ini yang biasa digaungkan oleh para sastrawan Lekra bahwa seni harus progresif, harus revolusioner, harus yang memikat rakyat, gitu-gitulah. Terus selanjutnya kreativitas individual dan kearifan massa. Bahwa kerja-kerja dari seniman ini ya harus ditujukan untuk kepada rakyat, kembali lagi kepada rakyat, dan mutunya harus tinggi sesuai dengan standar Lekra. Tentu saja yang dibawa juga menggunakan aliran realisme
sosialis dan romantik revolusioner. Nah, itu sering dibawakan oleh teman-teman atau kalangan seniman oleh seniman lekra. Terus yang menarik ini yang satu itu turun ke bawah. Artinya apa turun ke bawah? Turun ke bawah itu seniman lekra harus terjun bersama rakyat. Artinya ya tidur bareng, makan bareng sampai bagaimana melihat situasi kondisi apa yang dirasakan masyarakat pada waktu itu seperti itu. Lanjut. Ya, pengarang lekra ini banyak sebenarnya, tapi saya tuliskan seperti itu, seperti Darta atau Clara Agustia, Bandaharo, Agam Bispi, Bami Andata Joni, Pram, Sugiarto, Suyatis, seterusnya. Dan lekra yang notabene di bawah Partai Komunis Indonesia ya harus sesuai dengan gagasan atau tujuan dari PKI. Nah, tapi tidak semua anggota lekra ini bisa dikomuniskan oleh PKI. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan situasi atau dengan kemauan PKI pada waktu itu. Jadi ada perdebatan. Lanjut. Nah, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia ini juga dibawahi oleh Partai NU pada waktu itu untuk tentu tujuannya untuk propaganda, menarik massa, menggalang massa ya, untuk menaikkan popularitas dari partai-partai itu. Nah, para pengarang Jamaluddin Malik, Asrul Sani, Usmar Ismail, saya kurang tahu tentang Les Bumi ini, literaturnya mungkin saya kurang mencari, tapi banyak. Selanjutnya, nah Les Bumi ini juga muncul sebagai seorang yang literat seperti yang sekarang ini. Les Bumi ini muncul sebagai penengah antara lekra dan juga Manikebu itu, agar tidak terjadi konflik-konflik yang tentunya tidak diinginkan. Namun Les Bumi ini pun memiliki bukan memiliki tapi juga berselisih dengan lekra. Misalkan pada waktu itu dari golongan Muslim sendiri atau seniman Muslim itu, misalkan di Pram bilang bahwa Hamzah itu Hamzah itu Hamka bukan Hamzah. Hamka itu menjiplak salah satu karya dari Prancis yang Van der Wijk itu, dan itu merupakan sebuah perdebatan yang panjang sampai sekarang ini yang kita belum tahu kebenarannya ataupun bagaimana, dan pembahasan ini pun sangat berat bagi saya. Makanya saya hanya mengantar Anda saja kepada permukaan, bukan ya. Terus lanjut. Nah, manifest kebudayaan ini dianggap sebagai kelompok yang paling netral karena apa? Karena tidak berafiliasi pada partai politik. Manifest kebudayaan ini mempunyai pertentangan dengan lekra karena bukan hanya persoalan politik, tapi persoalan tentang teks yang yang munculnya surat gelanggang itu tadi. Lanjut. Dan
Manifest Kebudayaan oleh Soekarno pada 8 Mei 1964 telah dilarang karena tidak ada manifesto lain selain manifesto politik. Nah itu yang perlu dioncai satu-satu. Ayo terus. Nah kalau tadi Lekra itu membawa realisme sosialis, sedangkan manifesto Kebudayaan itu sendiri membawa humanisme universal dan memiliki slogan seni untuk seni. Manikubu juga menggunakan kebudayaan sebagai alat ganda untuk saling menyerang. Jadi setiap kelompok-kelompok ini saling menyerang satu sama lain, baik dari pemikiran, ideologi, ataupun karya-karya. Dan para pengarangnya ada di situ Harto Adamjaya, Taufik Ismail, HP Yasin, Muhtar Lubis, Trisno Sumarjo, Wiratmo Sugito, Bokor, Hutan Suhud, dan lain-lain. Masih banyak. Lanjut. Ya sekian dari penjelasan saya yang kurang jelas. Memang materi ini yang sangat berat. Saya kira teman-teman semua harus kembali membaca buku termasuk saya, bahwa apa yang disampaikan saya belum tentu benar dan juga belum tentu saya salah. Tapi saya juga meminta pendapat dari teman-teman untuk mengupas apa yang saya sampaikan kembali, yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Mas Rian. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan perihal materi kita, kami persilahkan bisa langsung open mic. Gimana teman-teman? Jadi kita sedikit diberi pengantar mengenai Lekra, Les Bumi, dan Manikebu yang dari saya sendiri itu bisa menangkap bahwa ini semacam organisasi-organisasi yang kemudian mengembangkan kebudayaan. Dalam hal ini termasuk sastra juga ya, seperti itu Mas Rian. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana teman-teman? Atau gini Mas Rian, tadi kan dari penjelasan itu sedikit banyak saya mendengar mengenai dari organisasi ini itu kemudian menggunakan kebudayaan sebagai alat politik. Nah, kemudian mungkin teman-teman atau saya atau teman-teman kemudian bertanya-tanya, menjadikan kebudayaan sebagai alat politik ini apakah kemudian menjadi sebuah sentimen yang positif atau negatif dari perkembangan kebudayaan pada waktu itu? Mungkin kalau saya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, perdebatan itu membuat kembali geliatnya sastra kembali meledak ya, dan terjadi angkatan-angkatan baru, sastrawan baru. Nah, sentimen politik pun juga sangat bisa juga merugikan, karena ini akan dibawa ke ranah politik dan bersifat politis ya, seperti itu. Tapi untuk perdebatan dan pemikiran perihal karya sastra, menurutku malah bagus, karena ya kita menyampaikan
pemikiran dari apa yang kita apa sampaikan kepada masyarakat atau rakyat. Baik Mas, atau bisa dikatakan sebenarnya seperti sekarang ya, kemudian sastra itu dijadikan sebuah sensasi, apalagi pada saat itu mungkin kondisi politik antara ada konflik lah bisa dikatakan antara rakyat dengan penguasa, kemudian kebudayaan ini menjadi semacam senjata yang dilakukan oleh partai politik ini untuk seolah-olah menyerang sebuah pihak dengan dalam rangka untuk menggaet simpatisan dari rakyat itu sendiri. Apakah seperti itu, Mas? Sampai sekarang pun sastra ataupun kebudayaan pun dijadikan alat yang luar biasa oleh seniman-seniman. Misalkan pun sampai hari ini yang saya lihat kelompok misalkan dari saya katakan anak-anak dari kelompok yang tadi saya sebutkan pun masih berlipat sampai sekarang. Misalkan kayak komunitas hutan kayu dan kelompok yang lain. Mungkin seperti itu. Baik, Mas. Gimana teman-teman yang lain? Silakan Wirnas, open mic mungkin ingin menanyakan sesuatu. Ya, saya mau sedikit bertanya. Pada waktu itu, Boleh. apakah ya organisasi-organisasi itu mendapatkan apa ya, semacam batasan atau ya tekanan lah dari pemerintah? Karena kan mungkin ya ada, pasti kan ada batasan ya seperti itu. Apakah ada dari pemerintah waktu itu, kan berarti kan masih zamannya Presiden Soekarno ya berarti. Nah, apakah ada seperti itu? Dan bentuk-bentuk yang di sastranya itu apa saja? Apakah seperti pementasan drama atau seperti apa, Mas? Terima kasih. Nah, pada zaman itu batasan-batasannya malah gini, manifesto kebudayaan itu dibatasi sama Soekarno bahwa dia tidak tidak membuat revolusi semakin maju, tapi malah menghambat revolusi. Mungkin itu yang dalam pemikiran Soekarno. Dan dari kelompok manifesto sendiri memandang bahwa Lekra ini sangat dekat dengan PKI dan pada waktu itu PKI pun sangat dekat dengan Soekarno, sehingga ada dominasi yang membuat gelisah para sastrawan ini dan membuat kelompok baru sehingga menjadi sebuah tandingan. Nah, selanjutnya pada konflik 65 misalnya, tentu saja PKI yang dibubarkan itu pun Lekra lenyap, dan pada akhirnya manifesto dan lain-lain itu yang sekarang mendominasi. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya itu, Mas, Ya, silakan, Mas. sastrawan itu bergerilya ya di zamannya Soekarno. Rezim itu kan penuh dengan agitasi dan propaganda.
yang dimana bangsa sendiri itu bekerja sama untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno melalui yaitu tadi agitasi dan propaganda, paham-paham, sehingga terbentuklah komunis seperti itu. Seorang sastrawan ataupun penyair, mereka itu kan kritik, lebih mengkritisi ataupun resah sebuah hati dari kota ataupun desa ataupun para pemimpin kan, sehingga menuliskan kata-kata itu sebagai untuk perlawanan, membela rakyat, seperti itu. Baik, Ya, Mas. tentu saja sastrawan pada waktu itu terutama di Lekra sendiri jelas memakai propaganda sastra sebagai alat propaganda, dan Lekra sendiri tadi mempunyai strategi itu, satunya itu yang satu terakhir itu terjun ke bawah, artinya apa, dia melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di daerah-daerah itu disuarakan melalui karya sastra maupun seni yang lainnya ataupun ketoprak, lutut dan lain-lain, sehingga seni ini sangat efektif untuk bagaimana masyarakat itu bisa menyuarakan melalui karya lewat seniman, lewat karyanya, lewat seniman sastra, lewat karyanya. Mungkin sedikit tambahan ya. Setelah rezimnya Soeharto itu kan kebebasan benar-benar tidak ada, gitu. Matinya seni sastra. Nah, makanya orang-orang itu tetap ada. Cuman kayak di Maliburu itu, cuman eksistensinya itu dibatasi ataupun mereka itu tidak menampakkan diri kan gitu di balik layar. Seperti orang siapa itu tadi semalam dan sastrawan lainnya. Menurut saya. Baik, terima kasih tambahannya Mas Muhammad Ramadan. Tadi ada satu pertanyaan lagi Mas Rian yang ditanyakan oleh Firnas yang sepertinya belum sempat disinggung, yaitu kemudian apakah bentuk dari sastra pada tahun-tahun tersebut, apakah dia berbentuk drama, novel, atau apa gitu? Tentu semuanya ya, melengkapi semuanya. Baik prosa, puisi, novel, itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Dan selain itu pun lewat teater, ludruk, dan juga ketoprak. Jadi bukan hanya sebatas sastra saja, tapi ini sangat luas. Bicara tentang kelompok-kelompok ini juga bicara tentang kesenian yang mereka bawakan. Seperti itu. Oke, baik. Tambahan. Oke, silakan. Mungkin inilah kehebatannya tulisan ataupun sastra, sehingga umbu itu masih hidup kan.
akhirnya eksistensinya itu ini muncul. Setelah mungkin dulu itu dibungkam ataupun tidak adanya kebebasan seni ataupun ya seperti itu yang terjadi menurut saya kan. Cukup. Ya, kalau kita membahas Umbu Lantai Paranggi itu kita tidak atau melacak seorang Umbu itu tidak banyak ya, tidak banyak. Maksudnya kita tahu Umbu pun dari Cak Nun atau dari Imam Putih Santosa, dan pada waktu itu Umbu pun mengajari Cak Nun pada waktu SMA kurang lebih, sampai akhirnya tahun berapa, 70-an atau berapa, Umbu menghilang begitu saja dan ternyata ada di Bali. Tapi kalau pada tahun-tahun tersebut saya kurang tahu ya kalau Umbu itu kenapa nggak muncul, dan memang masih sangat misterius. Dalam pembahasan kali ini pun tidak ada sangkut pautnya tentang Umbu karena hmm, uh, kurangnya apa kurangnya informasi tentang Umbu pada tahun-tahun itu, begitu. Baik, ini ada pertanyaan Mas di chat dari Nurlaila Tusaada. Lalu dapat ditarik kesimpulan kalau pada angkatan tersebut rata-rata karya sastranya mengangkat tema apa ya Kak? Untuk tema dari eh, produk sastra itu sendiri pada angkatan tersebut itu berfokus kemana, Mas? Mungkin seperti itu. Ya, untuk setiap kelompok-kelompok ini mempunyai tema-tema tersendiri ya. Misalkan seperti Lekra. Lekra mengangkat kerakyatan dan keresahan bagaimana yang terjadi di masyarakat. Dan tadi saya sebutkan bahwa aliran mereka realisme sosialis, dan manifesto budayaan atau mereka pun mengangkat aliran humanis. Jadi setiap kelompok-kelompok itu mempunyai tema-tema tersendiri, bahkan setiap individu pun memiliki tema-tema sendiri, apa yang menjadi keresahannya, seperti itu. Oke, jadi temanya itu tidak mengerucut ya pada satu hal, tapi lebih beragam tergantung dari para sastrawan itu sendiri. Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Silahkan teman-teman. Mau nanya, Chan. Oke, silahkan Ella. Oke. Penjelasan yang tadi yang dijelasin bahwa Lekra itu kan melahirkan banyak seniman yang karyanya nggak sembarang ya. Sangat orangnya terpandang di Indonesia, banyak menyumbang sejarah dalam dunia seni rupa ataupun sastra. Nah, salah satunya yaitu tadi Pram. Lalu mereka itu seakan dihapus dari dunia seni Indonesia ya, jadi banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu alasan tenggelamnya mereka itu apakah karena terafiliasi dalam G30S atau hal lainnya tentang politik tadi.
Mungkin bisa dijelaskan soal itu. Penyebab tokoh-tokoh itu tidak dikenal oleh banyak orang di masa sekarang gitu. Itu Chan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mas Rian, silahkan diberi jawaban mengenai pertanyaan Mbak Ella yang eh, intinya yaitu mengapa kemudian eksistensi dari para sastrawan pada era tersebut kemudian menghilang, menyurut. Apakah karena yang tadi Lekra itu adalah sayap komunis, karena G30 SPKI, atau bagaimana? Silakan Mas Rian. Ini dari pandangan saya bahwa kenapa kok seniman, terutama seniman Lekra itu tidak muncul kembali. Ya, sudah jelas bahwa Lekra ini sebagai sayap kebudayaan dari Partai Komunis Indonesia, dan pada terjadinya G30 PKI penumpasan itu pun partai politik PKI pun dihapuskan dan dihilangkan. Sedangkan seniman-seniman ini mempunyai nama yang luar biasa, karya yang luar biasa. Kalau nggak salah, mereka pun meskipun dihilangkan atau dipenjara atau diasingkan, mereka tetap menulis. Misalnya kan seperti Agam Wispi, jadi Lekra itu, dia menuliskan puisinya yang berjudul Pulang, bagaimana keresahannya saat di penjara, saat di pengasingan di mana itu, saya kurang tahu pengasingannya mana. Dia menuliskan Pulang dan intinya tentang rumah. Dia rindu tentang pulangannya ke rumah, bagaimana kehidupannya yang tidak sengsara pada masa. Sangat disayangkan bahwa Lekra ini dianggap sebagai hanya dianggap sebagai sayap dari PKI. Padahal tidak semua anggota Lekra ini bisa dikomunikasikan seperti yang saya tadi ucapkan, bahwa Lekra ini tidak bisa semuanya dikomunikasikan oleh Partai Komunis Indonesia. Ada beberapa anggotanya sendiri yang memiliki kebebasan dalam berkarya, tapi pandangan orang lain bahwa yaitu PKI dan tidak dan pasti PKI gitu ya, sehingga ya mau tidak mau nama mereka harus dihapuskan. Baik, seperti itu Mbak Ella. Ya bisa dikatakan juga karena kejadian G30 SPKI itu ya, yang kemudian membuat sastrawan terutama dalam Lekra itu kemudian eksistensinya mulai menghilang. Iya, oke. Iya, setuju. Sebenarnya Oke, terima kasih. Gimana? oke. Enggak, Chan udah tadi, cuma itu loh. Memang kesimpulannya kan mereka kayak gitu, lalu memang hilang gitu. Karena memang sebenarnya mereka sah-sah saja sih ya berpolitik. Dan kalaupun ada masyarakat yang suka dengan karyanya, pasti
pesan sosialnya itu sudah tersampaikan, jadi dia nggak harus diakui oleh semua orang, tapi memang senimannya sudah dikenal sih, tapi cuma ada stigma yang tadi itu yang kurang tegas dari tahun-tahun yang dulu. Tidak ada ketegasan. Seniman itu boleh berpolitik, tapi memang kalau dalam sastranya seharusnya nggak berpengaruh ya. Oke, harus setuju sama pendapatnya Rian tadi. Baik, terima kasih Mbak Ella. Mungkin juga kenapa kemudian pembahasan kita ini berfokus pada tahun 50 sampai 65 ya, karena pada tahun 1965 itu kemudian G30 SPKI yang terjadi seperti itu. Bukan begitu, Mas Rian? Ya tadi sebenarnya kenapa kok saya mengangkat ini, tema yang diajukan itu ngeri-ngeri, dan terus kalau membahas angkatannya Hairil dan kawan-kawan itu sudah dibahas pada tahun lalu oleh saya juga. Terus saya melompat ke tahun 50 sampai 65 ya, karena sampai sekarang pun perdebatan itu masih panjang, bahkan melahirkan juga kelompok-kelompok yang menurutku sampai sekarang memiliki pola perdebatan yang masih sama terkait ideologi, terkait isi, terkait karya-karya mereka. Meskipun tidak mengatasnamakan anak tanda kutip anak kandung, misalkan anak kandung dari liberalisme ataupun manifest budaya, mereka tetap masih berdebat. Silakan mungkin cari saja perdebatan antara komunitas Utan Kayu dengan yang lainnya, dan ataupun Gunawan Muhammad yang juga merupakan salah satu yang mendatangani manifesto kebudayaan dengan Saud Sitomorang. Bisa dicari dari tulisan yang sudah tersebar di internet. Terus kalau mau mungkin lebih banyak menuliskan tentang Gunawan Muhammad daripada Saud Sitomorang. Waktu itu saya pernah share tulisan wawancara dari mana gitu, antara kalau nggak salah Kaliurung, antara dia Kaliurung orang kenapa kok bisa berdebat sama Gunawan Muhammad, sampai pada akhirnya saya pun baru tahu ada istilah kanon sastra itu ada sampai sekarang. Cukup panjang perdebatan di kalangan sastra, kalangan sastrawan, seniman sampai sekarang, dan itulah yang mewarnai beragam munculnya karya-karya yang menurut saya sangat keren. Mungkin saya mau bukan bertanya ya, lebih ke diskusi. Apakah rakyat itu sudah tidak butuh seni di zaman industri yang seperti ini? Matinya seni, mungkin dari sastra, sudah lumping seni budaya, seni tari, dan lain-lain. Semakin pesatnya kemajuan zaman ini, sehingga lebih ke pop, itu ke Koreaan, lebih ke dancer dan lain-lain, seperti itu. Sedangkan kita itu akan tergerus atau bagaimana, kan gitu.
saya kira ini di luar konteks pembahasan kita, dan tapi tidak apa-apa, diskusi yang menarik. Setiap orang harus mencintai, nah kalau menurutku harus mencintai karya seni, meskipun kita maksud tujuannya itu apa, mungkin bisa dilihat misalkan gambar atau apa kok bagus, bagaimana, ataupun puisi, bagaimana dia bagaimana puisi itu apa yang disampaikan penulis melalui puisi. Dan terkait datanya kebudayaan luar negeri, misalkan Korea tadi, saya tidak mau menanggapi, dan bagaimanapun bangsa ini harus menghargai seni budaya, baik itu seni tari-tarian, seni teater, seni drama, seni puisi dan lain-lain seperti itu. Bagaimana Mas Ramadan? Mungkin lebih karena modernisasi ya, Iya kan, globalisasi juga. ya perspektif saya seperti itu. Yang saya mungkin bisa jadi saya bertanya dengan teman-teman, dengan Bung Rian kan, problem itu kan rakyat. Nah, seni, konsep seni itu kan untuk rakyat, kan seperti itu. Bukan kepentingan dan lain-lain, bukan ranting, bukan apa, figuritas, bukan eksistensi, kan seperti itu. Dan seni untuk rakyat itu yang bagaimana, seperti apa gitu kan. Dan rakyat itu menerima atau enggak, atau rakyat itu lebih condong ke barat atau kemana kan gitu. Malah seperti ini, seni kita itu seperti seni budaya malah dipelajari oleh orang-orang Belanda dan lain-lain, dibuatkan festival di sana kan, bahkan diakui oleh Malaysia. Gimana? Mana gelasnya? Cukup gelas nggak? Ayo, Mungkin lain kali ada pembahasan seni, apa masalah itu patut diteruskan ini Bu Wimret sebagai sebuah jawaban keresahan apa yang ditanyakan oleh dan diwakili oleh Bung M. Mungkin bisa kembali dibiarkan lagi majalah ini sampai selesai. Kok nganggur majalah? Iya, nanti habis LPJan PN bahas masalah ya. Nah, mungkin nanti kan ada perdebatan lagi, perdebatan yang lebih seru lagi, sehingga memungkinkan jawaban-jawaban yang selama ini kita tidak tahu. Mungkin begitu teman-teman, saya meminta maaf apabila benar kata-kata yang kurang jelas atau dalam materi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Karena saya sendiri kurang mendalami kata-kata tersebut, dan itu menjadi sebuah otokritik terhadap saya sendiri, dan teman-teman juga harus mempunyai minimal mempunyai rasa suka terhadap karya seni, entah itu apapun. Apabila dan seni itu menurutku atau puisi itu sendiri sifatnya seperti ibu yang
nuturi anak we ojo ini seperti itu, sebuah cambukan untuk diri sendiri agar tidak menyalip jalur. Baik, terima kasih kepada Mas Rian. Gimana Mbak Ella tadi membuka mikrofon? Iya, Kak. Cuma mau ngomong makasih buat divisi yang ngadain sama materinya. Ini wawasan baru malah buat kita. Karena Iya, belum Iya, betul sekali. ya menurut saya Benar. bukan pengantar. Masih gatel nggak sih, Dek? Tapi udah berisi. Ya seni itu kok tinggi gitu loh, sedangkan SDM kita khususnya Indonesia itu kan masih gimana gitu kan, Alah, suwan belum bertanya. apa makna Betul-betul. kan seperti itu. Iya. Kemarin sendiri Berarti saya seni ngobrol itu makna. tadi malam sama sama teman yang dilalah acara umbuh. Ada teman saya dari Kanada sendiri bilang gini, kapan ini teman-teman LPM dedikasi entah buat karya misalkan cerpen atau apapun untuk dipentaskan di Kanada seperti itu, dan nanti kita bedah bersama-sama. Dia minta bilang begitu, dan ini adalah waktu dan kesempatan yang menurutku sangat luar biasa ya, karena jarang-jarang sekali teman-teman ini bisa kolaborasi, misalkan cerpen yang dibawakan oleh yang dituliskan oleh si A dan akhirnya dibedah sampai akhirnya dipentaskan oleh ini sebuah romantisme kebudayaan menurutku. Baik, betul sekali. Kolaborasi yang bisa mungkin menjadi catatan untuk divisi sastra. Ayo, siapa divisi sastra? Untuk menjadikan ini sebuah momentum berkolaborasi untuk membuat sebuah karya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan mementaskan karya sastra, misal cerpen seperti itu. Bagaimana Mas Rian? Berarti tadi ini sudah dicukupkan saja, atau masih ada yang ingin ditambahkan yang lain? Mas Rian? Ya, saya kira dicukupkan saja untuk yang saya sampaikan terakhir itu mungkin bisa menjadi opsi untuk teman-teman divisi sastra, karena wacana itu udah tergaung dari lama, dan menurut teman-teman Kanda itu sendiri dulu pernah bilang bahwa cerpennya LPM pernah dipentas sering dibedah sama teman-teman Kanda sebagai naskah teater drama dia gitu, mungkin sebagai pancingan-pancingan yang bisa menggeliatkan kembali sastra di LPM gitu. Baik, terima kasih Mas Rian. Dari kita cukupkan kelas mengalir kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rian selaku pemateri, kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.